Masih inget nggak kapan sih kamu mulai kuliah online? Waktu itu aku masih semester 4. Kalau nggak salah sih di pertengahan Februari tahun 2020. Itu posisinya aku lagi di kampus buat nungguin kelas siang. Terus tiba-tiba aku dapat pengumuman surat keputusan dari kampus kalau seluruh mahasiswa tuh diharuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan harus melanjutkan perkuliahan secara online selama 2 minggu. Sekitar awal Maret tahun 2020 ketika aku masih mahasiswa baru di semester 2 yang tinggal di Mahat, terus tiba-tiba ada surat keputusan dari kampus bahwasanya kalau seluruh mahasantri itu harus kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan perkuliahannya secara online selama 2 minggu. Kuliah online itu yang saya ingat ya, ketika saya semester 2, awal-awal semester 2 itu tahun 2020 bulan Februari kalau nggak salah. Itu kan posisi saya lagi dalam situasi mahasiswa baru ya, yang mana di kampus ini mahasiswa baru itu ada sistem wajib mahat, jadi kita nggak bisa pulang waktu itu. Bisa diceritain nggak pendapat kamu selama kuliah online ini di masa pandemi? Awal-awal sih kalau buat aku ya itu masih enjoy banget akunya, kayak ya udah enjoy. Terus waktu itu kan awal semester 4 masih nggak terlalu berat juga buat akunya, kita nikmatin aja itu waktu selama awal-awal pandemi. Kan kita juga ngiranya selama 2 minggu kan harus di rumah buat kuliah online, kok makin lama nggak ada pengumuman, nggak ada kepastian kapan buat kuliah offline lagi. Semenjak itu tuh aku mulai ngerasain gimana struggle-nya untuk kuliah online. Awalnya aku merasa enjoy menikmati kuliah online karena awal-awal ya. Kemudian di semester 3 sampai sekarang karena aku tinggal di pondok, itu menjadi sebuah tantangan baru bagi aku karena harus memanage waktu antara kegiatan pondok dan kuliah online itu seperti apa. Itu pertama ya senang sih, karena udah lama, kita udah hampir 1,5 tahun lah nggak pulang ke rumah, tiba-tiba disuruh pulang ke rumah, itu senang banget. Dan waktu itu juga di semester 2 pelajarannya nggak terlalu mudah, akan tetapi karena dari pihak guru dan mahasiswa juga harus beradaptasi, jadi di situ ada ada gejolak sedikit karena setiap pertemuan itu pasti ada tugas, dan itu kita juga membutuhkan yang namanya kuota untuk belajar, dan pertemuan Zoom di setiap meetingnya. Ya itu menyusahkan sih, agak menyusahkan, tapi nggak menjadi hambatan. Dan itu mulai terasa sangat menyusahkan, bukan menyusahkan, sangat berat ketika masuk ke tahun kedua. Kan di awal-awal kita sangat senang ya, sebelumnya belum pernah online, dan lama-kelamaan kita juga bosan, nggak ada temen. Ya itulah paling jenuh, karena lingkungan juga tidak mendukung, segalanya juga tidak mendukung, seperti itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa lah aku ngelakuin itu semua. Tapi kayak 5 bulan berjalan itu baru aku ngerasain stresnya kuliah online tuh. Harus yang benar-benar bisa ngatur waktu. Yang awalnya aku masih bisa ngatur waktu, mulai kelihatan tuh gimana pusingnya, gimana susahnya buat ngatur waktu untuk harus tetap kuliah online, nugas, sama bantu-bantu orang di rumah buat sekedar bersih-bersih atau gimana gitu. Sejauh ini sih ada di waktu ya kendala saya selama kuliah online ini, karena kegiatan malam di pondok itu
sangat padat banget, mulai dari pengawasan, terus nanti nyimakin adik-adik pembaca menghafal vocabulary, terus nanti juga ada rapat pengurus juga. Jadi ketika ada tugas banyak, aku merasa ngerjainnya itu waktu mepet deadline gitu. Gimana cara kamu mengatasi kendala selama kuliah online ini? Cara pertama saya untuk mengatasi kendala tersebut, pertama saya mencari kartu provider yang cocok. Yang mana kartu provider itu menyediakan kuota, ini bukan iklan ya, bukan iklan, promosi ya. Murah tapi dengan kualitas yang terbaik. Saya nggak menyebutkan mereknya apa, yang penting saya udah mendapatkan itu, sehingga ketika kuliah online dalam Zoom atau pertemuan Google Meeting dan lainnya, saya tidak merasa terbebani akan kuota tersebut. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, saya menulis to-do list untuk misalkan ada tugas banyak ya, saya tulis to-do list, ataupun saya nulis di dalam dalam HP mobile gitu kan, biar nggak lupa. Walaupun begitu, lingkungan sangat berpengaruh sih. Apalagi ketika ada tugas, saya tidak pernah ada di rumah. Minimal saya ke rumah tempat teman kuliah, supaya ada teman ngobrol lah. Pastikan yang namanya ngerjain tugas kan butuh waktu berpikir. Apalagi di suasana di rumah itu tidak mendukung, ya itu bisa jadi alternatif dengan cara mencari suasana baru di rumah teman ataupun di tempat-tempat lainnya. Begitu Bang. Kalau aku pribadi, aku tuh harus sering-sering bikin to-do list sama notes. Soalnya aku pribadi orangnya suka lupa. Jadi notes sama to-do list tuh penting banget buat aku sendiri, buat ngingetin apa aja yang harus aku lakuin sama apa yang harus aku kerjain selanjutnya, biar lebih termanage gitu aja. Kalau menurut aku, karena di waktu siang sampai sore itu free ya, jadi aku harus mau nggak mau ya harus ngerjain tugas kuliah aku di waktu itu. Jadi semester depan ini kan udah kuliah offline ya, kamu siap nggak? Kalau aku pribadi sih sejujurnya enggak. Kalau boleh tahu kenapa ya? No comment. Siap gak siap sih harus siap ya, karena udah lama banget gak ngerasain kuliah offline seperti apa gitu kan. Terus juga kuliah online itu terkadang materi yang disampaikan sama dosen itu di aku kurang merasuk gitu ya. Jadi ya semoga aja di kuliah offline ini aku bisa lebih fokus lagi untuk mengejar mimpi aku juga, dan selain itu pun aku bisa kumpul sama teman-teman juga. Jadi tahun depan, semester depan itu kita udah pasti offline, bukan dengar lagi, karena udah ada keputusan di Instagram Sasing ataupun Ikuin Malang. Kalau dibilang siap nggak siap sih, karena